Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Igo. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendukung keputusan atau DSS dan sistem pendukung kelompok atau DDSS. Nah, di video ini saya akan membahas banyak mengenai dua hal tersebut. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan atau di dalam Inggrisnya Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk juga sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System DSS ini adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sparrows dan Watson mendefinisikan sistem pendukung keputusan ini sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama, yaitu sistem yang berbasis komputer, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif dan di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Selanjutnya, komponen sistem pendukung keputusan. Database manajemen merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada atau constraints, dan hal-hal terkait user lainnya. User interface. Pengelolaan dialog terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya yaitu database management dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga atau user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. Selanjutnya saya akan membahas manfaat sistem pendukung keputusan. Nah, manfaat dari sistem pendukung keputusan itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah SPK mampu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, SPK mampu membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Selanjutnya juga ada jenis-jenis keputusan. Yang pertama adalah keputusan terprogram. Nah, keputusan ini bersifat berulang dan rutin. Maksudnya adalah sedemikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Yang kedua, keputusan tak terprogram. Keputusan ini bersifat baru atau tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Selanjutnya juga ada jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah jenis SPK. Yang pertama adalah SPK terkendali model, yaitu sistem yang berdiri sendiri, terisolasi dari sistem informasi organisasi utama yang menggunakan beberapa jenis model untuk menjalankan analisis, bagaimana jika, dan analisis jenis lainnya. Yang kedua, jenis SPK yang kedua adalah SPK terkendali data, yaitu sistem yang mendukung pengambilan keputusan dengan memungkinkan para penggunanya untuk mengambil dan menganalisis informasi berharga yang sebelumnya terpendam dalam kumpulan database besar. Selanjutnya juga ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, tahap-tahap pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4. Menurut Simon,
Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemahaman atau intelligent phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang selanjutnya, tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Selanjutnya, tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir, tahap implementasi atau implementation phase. Pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ada konsep sistem pendukung keputusan DSS. Banyak sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada. Beberapa sistem pendukung yang akan dibahas di sini diantaranya adalah yang pertama, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System DSS. Yang kedua, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support Systems. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan atau sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif atau Executive Support System. Yang terakhir, sistem pakar atau expert system. Nah, selanjutnya ada juga manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan GDSS. Yang pertama adalah meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan partisipasi, sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. Selanjutnya juga ada jenis-jenis sistem pendukung keputusan atau DSS. Pertama, keputusan terstruktur, keputusan yang dilakukan secara berulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Yang kedua, keputusan semi-struktur. Keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan, fokus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Yang ketiga juga ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Nah, apa sih tujuan-tujuan dari sistem pendukung keputusan atau DSS? Nah, keputusannya itu ada beberapa tujuannya itu ada beberapa, yaitu adalah yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, dapat meningkatkan kecepatan komputasi. Yang lima, peningkatan produktivitas. 6, dukungan kualitas. 7, berdaya saing. Dan 8, mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Selanjutnya ada model sistem pendukung keputusan. Penting untuk dicatat bahwa DSS tidak memiliki suatu model tertentu yang diterima atau dipakai di seluruh dunia. Banyak teori DSS yang diimplementasikan sehingga terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan DSS. Nah, apa-apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah
DSS model pasif adalah model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan datanya. Suatu DSS aktif pada kenyataannya benar-benar memproses data dan secara eksplisit menunjukkan beragam solusi berdasarkan pada data tersebut. Yang kedua, DSS model aktif sebaliknya memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi berdasarkan pada data yang diperoleh. Walaupun harus diingat bahwa interferensi manusia terhadap data tidak dapat dipungkiri lagi. Yang ketiga, di suatu DSS bersifat kooperatif jika data dikumpulkan, dianalisa, dan lalu diberikan kepada manusia yang menolong sistem untuk merevisi atau memperbaikinya. Yang keempat, model driven DSS adalah tipe DSS di mana para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model-model keuangan untuk menghasilkan suatu solusi atau strategi tanpa harus intensif mengumpulkan data. Yang kelima, communication driven DSS adalah suatu tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain untuk menghasilkan serangkaian keputusan, solusi, atau strategi. Data-driven DSS menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Dapat berupa data internal atau eksternal dan memiliki beragam format. Yang ketujuh, dokumen-driven DSS menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan keputusan serta strategi dari manipulasi data. Yang kedelapan, knowledge-driven DSS adalah tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer yang digunakan manusia untuk menentukan apakah keputusan harus diambil. Selanjutnya, sistem pendukung dan keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Berikut ini adalah pembahasan singkat keempat jenis sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama adalah decision room. Untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka, decision room mendukung kelompok kecil yang berukuran mulai dari 3 sampai sekitar 24 orang yang perlu bertemu secara tatap muka. Beberapa decision room dapat mendukung kelompok yang tidak lebih dari 10 orang. Sementara ada juga yang dapat mendukung kelompok yang memiliki jumlah lebih besar. Selanjutnya, local area decision network. Untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar, bila beberapa anggota kelompok tidak dapat bertemu secara tatap muka dan menyebar di wilayah yang terbatas, local area decision network dapat digunakan. Misalnya, anggota kelompok dapat bertemu di kantor pada waktu yang berbeda menggunakan papan buletin terkomputerisasi, atau mungkin juga bertemu secara bersamaan dengan menggunakan real-time editor dokumen. Yang ketiga, sidang legislatif. Untuk sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka, bila suatu kelompok terlalu besar untuk decision room, diperlukan ruang sidang legislatif. Meskipun batas antar kelompok yang kecil dan kelompok besar tidak didefinisikan dengan ketat, kelompok 50-100 orang pada umumnya sudah dianggap besar. Yang terakhir, computer mediated conference. Untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis, beberapa aplikasi otomatis kantor seperti konferensi kelompok yang tersebar secara geografis untuk berkomunikasi dengan menggunakan konferensi mediasi komputer. Tidak perlu menjadwalkan pertemuan terlebih dahulu. Peserta mengirimkan input mereka ke database pusat atau kotak surat elektronik, dan peserta lainnya merespon input tersebut, dan akhirnya keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Nah, saya juga akan membahas mengenai kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia.
Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya, tujuan penggunaan sistem pakar. Yang pertama adalah interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua, prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu, contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam suatu situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat, perancangan desain. Mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. Yang kelima, perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Monitoring, melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System. Debugging, mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan, instruksi, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat definisi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Yang terakhir, kontrol, memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Pembahasan selanjutnya masuk pada penyajian informasi seputar keunggulan dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama adalah kelebihannya adalah meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real-time. Selanjutnya, kekurangan sistem pakar. Terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri, memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian serta berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai apa-apa saja yang terdapat di dalam sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung kelompok. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran atau tambahan dengan pembahasan yang barusan saya bahas, kalian bisa menuliskan kata-kata tersebut di komentar. Terima kasih teman-teman.